Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Ada satu pembahasan yang cukup krusial, yaitu tentang wanita yang mengadu sedang diperdaya, pernah diperdaya. Nah, pengaduan semacam ini eh, ternyata kalau kita lihat kisah-kisah terdahulu pun ada, ya. Nah, ini ada tema yang sering berulang. Kalau secara isu nasional pernah terjadi dulu, ketua KPU yang ketua KPK, ya, bukan KPU, ya, ketua KPK yang dulu juga pernah kasus yang seperti itu. Dan ternyata sebenarnya gimana ya, terbuktinya itu bukan kasus yang itu, tapi itu menjadi bagian dari cerita tentang proses di hukumnya beliau ketua KPK yang pertama dulu, Ali Azhar. Ya, semacam bumbu-bumbu yang sebenarnya tidak bisa dipastikan, ya. Nah, karena kemudian akhirnya tenggelam, ya. Nah, kemudian yang belakangan ini juga muncul, ya, di terjadi ramai sekali pemberitaan tentang kasus yang serupa. Nah, kasus semacam ini memang sangat krusial, jadi sudah lama dan sudah sejak dulu kala bahkan kita bisa membaca dalam kisah-kisah. Dalam agama kita ini juga ada pernah ada cerita semacam itu. Kisah yang paling tua, ya, kisah tentang Zulaiha dan Nabi Yusuf. Jadi Zulaiha mengaku diperdaya oleh Yusuf, ya, oleh Nabi Yusuf alaihissalam di dalam kamar, kemudian diajak untuk menuruti keinginannya, dan kemudian akhirnya eh, terjadilah satu proses pembuktian yang sangat eh, menarik, ya, yaitu ketika itu mana bajunya Yusuf yang sobek bagian depan atau bagian belakangnya. Kalau yang sobek itu bagian depannya, nah berarti memang Yusuf yang memulai. Kalau yang sobek bagian belakangnya, berarti si wanita ini yang memulai. Nah, itu kan kisah di surat Yusuf, ya. Kemudian juga sebelumnya pernah terjadi itu kisah yang terjadi di zaman Bani Israel, yaitu kisah tentang Juraij. Ya, Juraij ini seorang ahli ibadah yang sangat tekun. Nah, luar biasa ketekunannya. Suatu saat ketika dia eh, sedang khusyuk di tempat ibadahnya melakukan sholat, maka kemudian datanglah ibunya. Nah, ibunya ini memanggil Juraij ini. Tapi ternyata Juraij ini yang sedang melakukan sholat, melakukan ibadah ini, dia dalam hatinya bertanya-tanya, mau saya batalkan sholat saya kemudian memenuhi panggilan ibu, ataukah saya teruskan sampai selesai. Tapi ternyata Juraij ini meneruskan sholatnya sampai selesai. Nah, ternyata kejadian ini berulang di hari berikutnya. Ketika ibunya memanggilnya, sekali lagi Juraij sedang asik melakukan sholatnya, sampai dia mengabaikan panggilan ibunya. Bukannya tidak dengar, tapi memang sengaja dia teruskan sholatnya sampai selesai. Nah, sampai berulang 3 kali, sampai ibunya merasa sangat kecewa karena diabaikan oleh anaknya, dan akhirnya dia itu melakukan sumpah, ya, serapah. Kamu akan mendapatkan fitnah, ya, mendapatkan fitnah dari seorang pelacur. Nah, ini kan cerita Juraij yang sangat tenar, dan memang akhirnya eh, Juraij ini terkenal sebagai seorang ahli ibadah yang sangat tekun. Nah, kemudian seorang pelacur ini dari Bani Israel ini kemudian dia bertekad akan menggoda Juraij ini, ya. Tapi ternyata digoda nggak kena, ya. Berkali-kali digoda tidak kena, dan akhirnya wanita ini kemudian dia berzina dan hamil dari orang yang lain, dari seorang pengembala. Dan kemudian dia mengumumkan kepada masyarakat bahwa saya hamil dari Juraij, ini bayinya, gitu, ya. Sampai ketika itu bayinya dibawa,
tunjukkan kepada masyarakat, ini loh bayi ini Juraij, hasil dari dengan Juraij. Dan kemudian ternyata proses pembuktiannya itu ya ini masih zaman begitu dekat dengan kenabian. Akhirnya bayi itu disentuh perutnya, kemudian dikatakan, kamu itu anak siapa? Juraij mengatakannya. Kamu itu anak siapa? Kemudian bayi itu bisa bicara. Nah, bayi itu bisa bicara, kemudian mengatakan, saya ini adalah anak seorang pengembala. Nah, gitu. Nah, kisah seperti ini demikian diceritakan oleh Rasulullah, ada 3 bayi yang bisa bicara, yaitu adalah Nabi Isa Al-Masih, putra Maryam, kemudian anaknya Juraij ini, kemudian yang satu lagi adalah seorang bayi Ashabul Ukhdud yang dia menenangkan ibunya supaya tetap teguh di dalam keimanannya. Tetap teguh di dalam keimanannya. Nah, ini pernyataannya Rasulullah tentang bayi-bayi yang bisa berbicara. Nah, ternyata ya kisah semacam ini sepanjang sejarah akan selalu berulang. Dan seorang hakim dituntut untuk lebih teliti dan lebih cermat dalam menilai, menelusuri satu kasus ya. Ada satu buku yang ditulis Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berjudul Firasat ya. Saya baca terjemahannya tapi ya. Diterbitkan kalau nggak salah di penerbit Al-Kautsar. Ada satu kisah, satu saat itu ada orang berperkara. Jadi seorang wanita mengadu telah diperkosa. Nah, diberdaya begitu, kemudian dia membawa barang bukti. Nah, barang buktinya itu adalah kain yang dia katakan ini adalah mani dari orang yang memperkosa itu. Nah, setelah kemudian dibawa sebagai bukti di pengadilan pada saat itu, maka dia membawa bukti yang sangat kuat ini ya. Membawa bukti yang sangat kuat yang pada waktu itu kan belum ada DNA, tes DNA. Nah, tapi hakim ini punya inisiatif yang cukup unik ya. Kemudian dia minta dibawakan air mendidih. Nah, dimintakan air mendidih, kemudian kain yang dikatakan terkena mani ini, kemudian mani itu dicelupkan eh, ke dalam air yang mendidih. Nah, kemudian akhirnya menjadi kental, menjadi putih warnanya. Nah, itulah putih telur. Nah, ternyata wanita ini mengaku diperdaya dan kemudian buktinya itu dia bahwa itu adalah kain yang diberikan putih telur. Nah, ini saking karena wanita ini sangat cintanya kepada si laki-laki ini, tapi ternyata bertepuk sebelah tangan, akhirnya dia membuat satu siasat seperti itu. Nah, kemudian berbagai kisah ini ada mengandung satu pelajaran penting bagi kita, bahwa pertama memang yang namanya berita tentang perselingkuhan, berita tentang perzinahan, berita tentang intrik-intrik semacam ini, memang seharusnya masyarakat itu bisa menahan diri untuk tidak terbawa larut dalam isu yang tidak jelas juntrungnya. Ya. Mengapa demikian? Karena hukuman masyarakat dari bersebarnya isu itu lebih berat dari kasusnya itu sendiri kadang-kadang. Jadi kasus itu tidak terbukti, tapi beritanya sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Nah, padahal di dalam Islam kan orang yang sudah menuduh orang berzina itu harus membawa 4 saksi, dan 4 saksi itu bisa memberikan saksian yang meyakinkan tentang terjadi sebuah perzinaan. Seandainya kurang dari 4, 3 saja udah gugur itu tuduhan itu, dan bahkan 3 orang itu bisa dituntut balik untuk diberikan hukuman ya. Nah, ini saya kira Islam dalam rangka menjaga supaya masyarakat berhati-hati dengan kasus semacam ini, karena ini resikonya sangat berat ya, mencemarkan nama baik orang yang dituduh, demikian juga menjatuhkan nama baik keluarga dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah kita perlu cermat dan berhati-hati ya. Nah, sehingga orang yang penting bagi kita semuanya memang dalam hal perzinaan ini, maka perintahnya adalah wala taqrabuz zina, janganlah mendekat-dekat kepada zina.
bukan langsung pada perintah kepada zina itu sendiri. Supaya kita pun menjadi orang yang baik-baik juga perlu menjaga diri, jangan sampai orang itu memiliki tuduhan negatif kepada diri kita. Jangan sampai kita membuka peluang orang lain untuk membuka tuduhan itu. Ya taruhlah misalnya kalau ya namanya perempuan lain, istri orang, jangan sampai ketika kita bertemu seseorang laki-laki itu melakukan apa ya berkelakar secara berlebihan atau mungkin hanya bertemu berdua saja begitu ya di rumahnya atau mungkin di tempat lain, ya mestinya menjaga diri jangan sampai bercanda terlalu berlebihan, terlalu berakrab-akrab sedangkan tidak ada orang lain selain mereka itu berdua. Karena sangat mungkin ketika mereka itu melakukan seperti itu kemudian dilihat oleh orang lain dari kejauhan, loh ini baru ngapain ini? Sama istri tetangganya kok begitu, sama temannya kok begitu. Jangan-jangan, nah itu jangan-jangannya itu jadi banyak sekali ceritanya. Apalagi kalau itu dilakukan di tempat-tempat tertentu yang punya asosiasi ke sana, misalnya mungkin di hotel atau mungkin di losmen, ya, ketemu mungkin pas di depan hotel. Nah, ngobrol asik, bercanda dan seterusnya. Nah, ternyata ada orang dari kejauhan, nah, mungkin pakai kamera tele langsung jepret begitu. Nah, jadilah kasus bermasalah panjang sekali. Nah, ini saya kira perlu kita jaga dalam diri kita, menjaga tidak hanya menjaga kita tidak menuduh orang lain, tapi juga menjaga diri kita jangan sampai membuka pintu fitnah, ya, membuka pintu fitnah. Orang itu bisa memulai untuk memberikan tuduhan-tuduhan pada kita. Nah, masyarakat yang baik ditandai dengan masyarakat yang tidak terbiasa dengan gosip, ya. Tidak terbiasa dengan gosip, menjauhi gosip. Gosip dalam masalah seperti ini. Jadi kalau masyarakat itu asik dengan gosip, nah seperti ini yang tidak jelas ini ya. Yang tidak jelas maksudnya tidak jelas secara pasti hukumnya gitu ya. Sebelum melalui proses pengadilan kan tidak bisa kita memberikan satu judgement ya. Ya, jadi kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Selama belum ada vonis, belum ada proses hukum belum dilewati sampai selesai, kemudian kita tidak bisa memastikan bagaimana kejadian yang sebenarnya. Nah, inilah yang perlu kita tumbuhkan dalam masyarakat kita karena seliburan informasi ini luar biasa, kita begitu mudahnya untuk melakukan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya dalam agama masalah ini termasuk masalah yang sangat berat ya. Tuduhan berzina itu termasuk tuduhan yang sangat berat. Bisa jadi, maaf saja ya. Dalam agama kan memang mungkin kan orang punya istri dua. Nah, bisa jadi nikahnya sah. Nah, bisa jadi seperti itu. Kan kita tidak tahu secara pasti. Nah, bisa jadi ini perseteruan masalah pembagian harta dan sebagainya kan kita tidak tahu pasti. Dan kasus-kasus macam ini pernah terjadi sebelumnya. Dan terlanjur kemudian tuduhan-tuduhan masyarakat itu sudah liar kemana-mana. Nah, karena memang membicarakan semacam ini asik sekali. Nah, terutama bagi masyarakat yang sedang sakit ya. Masyarakat yang sakit itu suka menggunjing. Nah, suka menggunjing itu seperti halnya suka mengerubungi bangkai. Dan suka merubah bangkai berarti adalah lalat. Nah, mungkin masyarakat lalat hijau yang suka mengerubungi bangkai itu adalah permisalan yang paling tepat dan paling pas bagi sebuah masyarakat yang sedang sakit. Nah, masyarakat yang baik sudah barang tentu adalah yang menyukai kebaikan, berita-berita baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga itu ibaratnya seperti lebah yang menyukai madu. Nah, sehingga yang dicari ya selalu adalah tempat-tempat yang wangi, tempat-tempat yang bagus, yang bermanfaat, makanan dan minumannya selalu yang bermanfaat. Artinya konsumsi informasi yang disukai adalah informasi yang baik, informasi yang memberikan manfaat. Nah, demikian mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya untuk selalu berbuat baik dan menjaga lisan kita jangan sampai membicarakan hal-hal yang tidak baik. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.